失了爱你的回忆，也不能改变相爱的过去。这颗乱跳的心，至始至终为你遮挡所有狂风暴雨。就算没有魔法创造奇迹，也要冲破荆棘来拥抱你，因为命中注定要和你一起，直到爱再次相遇。Jim. Bagaimana dengan direksi Chu dan direksi Lin? Aku sudah melihat mereka. Mereka tahu Sun Chunho tidak akan melepaskannya. Sangat emosi. Bagaimana dengan pengacara? Pengacara sedang memikirkan cara untuk meringankan hukuman mereka. Tapi tidak akan bisa menghindari untuk dipenjara. Ini adalah hasil dari kebodohan mereka. Tidak hanya kehilangan kebebasan, masih menjual saham dengan harga rendah kepada Sun Chunho. Mereka bilang, jika Sun Chunho bersikeras tidak ingin melepaskan mereka, mereka juga tidak akan sungkan-sungkan lagi. Dua orang yang masuk penjara memang bisa melakukan apa terhadap Sun Chunho? Maksud mereka adalah Su Chechen bisa jadi salah satu cara untuk menghancurkan Sun Chunho. Su Chechen? Benar. Direksi Chu dan direksi Lin memberitahuku, waktu itu ayahnya Su Chechen sebenarnya tidak tulus mengalihkan seluruh sahamnya. Tapi dipaksa oleh San Yulung. Mereka bilang, Direktur Tamasu dan San Yulung selalu tidak sependapat dalam pengelolaan perusahaan. Karena terlalu percaya dengan teman, gagal dalam investasi, mengakibatkan kerugian yang besar bagi Sunwell dan hampir bangkrut. Karena San Yulung mendapatkan sejumlah dana yang bisa menolong perusahaan. Tapi syarat dari pendanaannya adalah Su Yifeng harus mundur dari Sunwell. Direksi Chu dan direksi Lin bagaimana bisa tahu kejadian ini? Waktu itu, saat perubahan kepemilikan saham, mereka tidak berada di Sunwell. Setelah mereka masuk penjara, mereka dendam kepada Sun Chunho, lalu mengutus orang untuk menyelidiki cara untuk melawannya. Dan terakhir, mereka menemukan hal ini. Mereka sudah putuskan untuk menikah? Benar. Chunho sudah kembali. Perusahaan juga sudah kembali normal. Saatnya mempertimbangkan pernikahan. Dan mereka berdua juga bersedia. Jadi Bibi hari ini menyuruhmu datang untuk membahas bersamamu. Hal seperti ini, lihat keinginan mereka saja. Kalian sudah pulang? Aku sedang membahas pernikahan kalian dengan Cicin. Bagaimana dengan masalah Kuan Mei? Aku sudah beritahu mereka untuk pindah secepatnya. Sebenarnya, aku merasa Kuan Mei lebih baik tidak. Kalian jangan hanya membahas pekerjaan saat bertemu. Selagi semuanya di sini, cepat bahas perincian pernikahan nanti. Ibu, apapun yang kau katakan, kami berdua setuju. Kuucapkan selamat ya. Terima kasih. Yang dikatakan Sang Chunho benar. Hanya berniat saja tidak cukup. Pasti karena aku tidak punya kemampuan.
Jangan menyalahkan diri sendiri, kau sudah sangat baik. Taichu, kenapa kau tidak pernah memberitahuku alasanmu datang ke Kuan Mei yang sebenarnya? Karena dalam segi pekerjaan, aku adalah seorang pengamat. Aku ingin melihat watak asli kalian. Kalau kalian mengetahui identitasku, maka semuanya akan berbeda. Hanya saja sekarang sudah terlambat. Kita sudah melakukan begitu banyak usaha. Tidak bisa memperbaiki hasil akhirnya. Jangan pesimis. Mungkin saja akan ada perputaran nanti. Taichu, terima kasih atas semua yang kau lakukan untuk kami. Aku akan berusaha melindungi desa Kuan Mei. Berhenti! Hah? Mau apa kalian kesini? Batas waktu 1 minggu sudah habis. Kami datang untuk menutup penginapan Kuan Mei. Silakan pergi dan bawa barang kalian. Kalian kenapa begitu? Silakan keluar. Penginapan Kuan Mei tidak menyambut kalian orang Senwell masuk ke sini. Bos, mereka ingin kami keluar dari penginapan Kuan Mei. Semuanya pergi mengemas barang kalian. Penginapan Kuan Mei sudah bukan milik kita lagi. Bos Tang. Bos Tang. Bahkan kau juga ingin menyerah. Maaf. Bos Tang. Bos. Semuanya, kami sedang menjalankan ketentuan dari perjanjian yang sah. Tawe, kau bicaralah dengan San Chun Hao. Jangan mengusir kami. Maaf, aku tidak bisa apa-apa. Catat semua barangnya. Halo Taichu, kenapa? Apa yang kau katakan? Aku akan menghubungimu setelah urusan ini selesai. Bagaimana ini? Ini milik penginapan Kuan Mei. Sendok itu aku gunakan buat minum teh sore. Apa kau bisa mengembalikannya? Tidak bisa. Sudah
Sudahlah, jangan menangis lagi, Kak. Jangan menangis lagi. Ini juga milik penginapan Kuan-mei. Sapu tangan yang kugunakan selama 3 tahun. Tolong kembalikan pada aku. Maaf, tidak bisa. Maaf pengacara Su, biarkan saja barang-barang itu untuk mereka. Tidak bisa. Selain barang pribadi ini, mereka tidak bisa membawa pergi barang apapun dari penginapan Kuan-mei. Ini adalah perintah GM Sun. Baiklah, semua sudah selesai. Aku pergi dulu. Baik, ayo pergi. Bagaimana ini, astaga? Bagaimana Bosta, ini? jangan bersedih. Kalian juga jangan terlalu sedih. Kami hanya menjalankan tugas. Bagaimana? Bagaimana? Apa tidak ada cara untuk menghalanginya? Semuanya pulanglah dulu, biar aku pikirkan caranya. Iya, benar-benar. Kalian pulang saja. Kami masih ingin melihatnya sebentar. Kalian pergilah duluan. Bosta, kita pulang dulu ya. Iya. Jangan terlalu bersedih. Kalau begitu aku pergi dulu. Lin, kau pergi saja duluan. Sebenarnya... Kau seperti tiang listrik saja. Kenapa kau berdiam di sana? Bukan, aku Cepat pergi. Baik. Ayo. Untung kita meninggalkan pintu belakang. Bagus. Ayo, tunggu sebentar. Kau bilang kita akan masuk untuk mengambil barang, kan? Bagaimana mereka bilang kalau kita mencurinya? Mereka tidak akan menyadarinya. Mencuri? Kita tidak mungkin mencuri. Kita mengambil barang dengan terang-terangan. Barang kita sendiri. Iya, itu benar. Benar. Ayo masuk. Ayo. Ayo. 1, 2, 3. Kau masuk duluan. Iya, aku masuk. Masuk. Sedang apa? Tidak. Aku sedang melihat pemandangan trik dari tempat ini. sekali. Coba lihat itu. Bagus Iya, sekali, trik kan? sekali ya. Iya, benar. Iya, aku tahu. Di mana orangnya? Di mana dia? Oh. Kalian makanlah. Biasanya ini disajikan untuk tamu. Bahan-bahannya mahal. Kami tidak tega memakannya. Rencana kalian selanjutnya apa? Aku pikir bisa terus bekerja di penginapan Kuan-mei untuk selamanya. Aku sudah sampai usia seperti ini. Aku masih bisa memiliki perencanaan apa? Bosta, tinggallah di sini dengan tenang untuk sementara. Tidak disangka, kita diusir juga keluar. Di mana Taichu? 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 Shen Yu,
Aku sudah menemukan cara untuk negosiasi dengan San Chunhao. Cara apa itu? Aku lihat dengan seksama dokumen penginapan Kuan Mei dan aku menemukan pertumbuhan laba mencapai 300%. Apa maksudnya? Dengan nilai pertumbuhan seperti ini, jika melakukan penyesuaian pengelolaan, penginapan Kuan Mei pasti akan membaik dengan cepat. Iya, tapi penginapan Kuan Mei sudah ditutup. Apa masih bisa beroperasi? Kita bisa mengambil data ini, melakukan negosiasi dengan San Chunhao. Dilihat dari kondisi sekarang, pengalihan nilai saham sebelumnya sama sekali tidak masuk akal. Benarkah? Tentu saja. Tapi sebelum pergi, kita harus melakukan persiapan yang matang. Selain menyempurnakan laporan, kalian juga harus menjadi pengelola hotel yang profesional. Tapi, apa kami tidak profesional? Guru Koki, aku bukan sedang menyalahkan semuanya. Sejauh ini penginapan Kuan Mei sama seperti satu keluarga. Sangat hangat, memiliki suasana yang baik. Tapi kekurangan kesadaran akan pengelolaan hotel. Jadi kita butuh pengelola hotel yang profesional. Ini akan jadi nilai tambah dalam negosiasi kita. Kalau begitu bagaimana cara kita bisa menjadi pengelola yang profesional? Untuk hal ini kau tenang saja. Aku akan melatih kalian dalam waktu sesingkat mungkin. Apa kami bisa? Apakah begini akan berguna? Kita tidak boleh melepaskan cara apapun untuk menolong penginapan Kuan Mei. Kalau begitu kita harus cepat. Kita cepat berlatih. Ayo. Benar. Sekarang katakan Cepat, sambil ayo, makan ya. Aku sudah memikirkan 10 isi konten. Pertama, arah perkembangan industri perhotelan dan pariwisata. Kita harus mengerti seluruh lingkungan pasar, baru bisa kembali mengamati diri sendiri. Kedua, pengelolaan hotel. Bagaimana kita menempatkan posisi pada pasar dan perencanaan merek dagang. Ketiga, investasi pada penginapan. Didasari dengan penilaian yang tepat. Kita harus mencari sumber pendanaan yang baik. Jadi, aku akan memberikan dana 5 juta yuan. 5 juta yuan? Keempat, rancangan dan pembangunan hotel. Semua yang aku katakan ini, aku akan segera menyusun laporannya. Maaf. Kalian ingin melakukan apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa? Kalau tidak melakukan apa-apa, cepat nyalakan lampunya. Aku takut gelap. Maaf ya, aku lupa. Cepat lepaskan aku. Tidak bisa. Aku tidak mungkin melepaskanmu. Bagaimana jika kau mengadu pada San Chunhao? Kau melanggar hukum. Kami tidak melakukan apa-apa. Kau yang jatuh sendiri. Apa kau tidak ingat? Benarkah? Begini. Kita minum sup dulu. Ayo, biar ku suapi. Aku tidak mau. Ada apa lagi? Bagaimana kalau sup itu beracun? Menurutmu apa perlu meracunimu? Baik, begini saja. Kau lepaskan aku. Kejadian hari ini tidak akan aku katakan pada siapapun. Sebenarnya, aku juga kasihan pada kalian. Tapi aku tidak punya wewenang. Kalau begitu panggillah orang yang berwenang. Kenapa kau tidak bisa mendengarkan perkataan orang? Aku hanya ingin menyuapimu sup ini. Kalau tidak mau, aku saja yang minum.
Hei, jangan kau habiskan. Menyehatkan. Kau mimisan? Hah? Sudah biasa. Oh, benarkah? Aku pergi sebentar ya. Tunggu. Kau jangan pergi. Ya ampun, benar-benar beracun. Halo? Halo? Tawe seharusnya sudah kembali dari desa nelayan Kuan Mei. Kenapa tidak menjawab telepon? Aku dengar pengacara Song bilang dia di sana untuk menenangkan orang-orang penginapan Kuan Mei. Mungkin karena itu. Menenangkan? Ternyata Tawe begitu memiliki rasa empati. Baiklah, kita pulang saja. Hari ini biar aku yang menyetir. Tidak apa-apa. GM Shan pasti menelpon lagi. GM Shan. Tidak bisa. Apa ada orang? Tolong! Tolong! Hei, kau sadarlah. Kau jangan menakutiku. Hei, apa kau meninggal? Apa ada orang? Ada yang meninggal. Asong, suruh menyuapi sup. Repotkan sekali. Hah? Asong? 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 Halo, masih ada orang di sini. Apa yang kau lakukan padanya? Apa maksudmu apa yang kulakukan padanya? Seharusnya aku yang bertanya kenapa kalian meracuniku. Meracuni? Heh, apa yang kau pikirkan? Kami ini sudah bangkrut, tidak punya uang untuk membeli racun. Lalu kenapa dia minum sup yang dibawakan untukku, dia mimisan lalu meninggal? Asong meminum sup yang dibawakan untukmu? Asong! 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 Sadarlah! Gimana aku sekarang? Kenapa kau seperti ini? Aku sudah bilang kan, jangan minum sup ayam ginseng penyu. Kenapa kau meminumnya? Aku suruh kau berikan padanya. Asong. Dia tidak mau minum supnya. Jadi aku yang mau minum supnya. Dasar rakus. Sudah, minggir. Jika kami ingin celakaimu, pasti sudah kami lakukan saat kau pingsan tadi. Benar. Apa kau yang bernama Tawe? Kenapa? Kau itu bertambang mulus dan juga putih. Kenapa berbaur dengan orang seperti San Chun Hao? Itu karena kalian tidak mengenal dia. James Shan orangnya baik. Apanya yang baik? Kau tidak lihat bagaimana dia memperlakukan kami? Kalau kau lihat seperti apa kelakuannya, tidak mungkin kau bilang dia baik. Matikan. Dimatikan. Aku ingin mengirim SMS pada GM-mu. GM San yang tercinta, badanku tidak sehat, ingin istirahat beberapa hari. Ting. Tidak akan berguna. Aku ini asisten GM Shan. Siaga 24 jam. Aku tidak pernah istirahat. Tidak diizinkan. Iya kan? Kau lihat sendiri, ini adalah GM Sanmu. Dia itu tidak punya perasaan, tidak membiarkan karyawannya untuk istirahat. Aku sudah bilang, Tawe, kami tidak akan menyakitimu. Kalau begitu lepaskan aku. Lepaskan? Tidak bisa. Begini saja. Kau anggap saja meliburkan diri. Benar juga. Sudah lama aku tidak libur. Pihak desa Kuan Mei ingin negosiasi. Negosiasi?
Mereka sudah tidak punya apa-apa. Untuk apa negosiasi? Mereka sudah mau sampai. Hei, apa kalian melihat Li Tawei? Tawei? Kenapa? Tadi malam mengirimkan pesan untukku. Katanya ingin izin beberapa hari. Aku tidak setuju. Sampai sekarang masih belum melihat orangnya. Tapi Tawei sebelumnya tidak pernah seperti ini. Tunggu sebentar, akan kutelepon lagi dia. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Teleponnya sedang sibuk. Dasar Li Tawei. Sudahlah, biarkan saja. Kalau begitu, GM-san, apa kau ingin bertemu dengan mereka? Kita temui. Kita dengar apa yang ingin mereka katakan. Apakah bisa membalikkan keadaan atau tidak? Tergantung dengan penampilan kita hari ini. Kami akan kembali dengan kemenangan. Tidak bisa. Sekarang aku gugup sekali. Ingin ke kamar mandi. Heh, Aseng, kau sudah 7 kali masuk kamar mandi. Kantung kemihmu bermasalah. Sepertinya sedikit jika begitu. Tong Hao, jika San Chun Hao itu tidak menyetujui persyaratan kita, aku akan menyuruhnya menyita diriku saja. Karena aku bagian dari penginapan Kuan Mei. Guru Koki, Tai Chu pernah bilang, kita harus membujuk orang dengan teori yang baik. Sebenarnya asal kita menggunakan sikap yang profesional, kita pasti bisa membujuk San Chun Hao. Semuanya jangan takut. Kuan Mei. Semangat! Silakan masuk. Iya, terima kasih. Ruang rapatnya begitu besar. Ini pasti mahal. Ini empuk sekali. Sang, Kak Feng Xiao. Barang ini sangat mahal. Jangan merusaknya. Tempat ini terlalu mewah. Ini adalah tempat duduk bos. Ayo, cepat. Semuanya, silakan duduk. Iya, ayo. Nyaman sekali. Bagaimana menurutmu? Seriuslah sedikit. Sepertinya kalian masih mengerti sopan santun sebagai manusia. Tapi tidak peduli seperti apa kalian berdandan, tidak akan menutupi kejelekan dari hati kalian. Ingin membahas apa? Cepat katakan. Bos Tang. Iya. GM-san. Ini laporan laba pada penginapan Kuan Mei belakangan ini. Kami meningkatkan pendapatan laba hingga 300%. Berdasarkan perjanjian, Sunwell seharusnya akuisisi penginapan Kuan Mei dengan nilai saham terbaru. Jika tidak, maka itu tindakan licik. Sepertinya kalian merasa jumlah ganti rugi terlalu sedikit. Ye Qianyu, Sunwell dan penginapan Kuan Mei tidak ada masalah akuisisi. Karena Bos Tang sudah menjaminkan semua sahamnya kepada Sunwell. Waktu pinjamannya belum berakhir, kepemilikan sahamnya tentu milik Sunwell. Kami berikan biaya ganti rugi atas dasar kasihan. Tidak disangka, sekarang kalian ingin bernegosiasi. Maaf, kami menggunakan kata-kata dengan tidak tepat. Yang penting, nilai penginapan Kuan Mei sudah melebihi nilai dari jaminan pinjaman. Jadi akuisisi yang dilakukan sekarang sama sekali tidak masuk akal. Kali ini kami datang, bukan untuk biaya ganti rugi, tapi ingin saling untung bersama dengan Sunwell. Kalian ini orang-orang yang gagal. Punya hak apa ingin bekerja sama dengan Sunwell? Walaupun kalian memiliki hak milik penginapan, tapi apakah kalian tahu bagaimana cara mengelolanya dengan baik tanpa melakukan pembongkaran? Aku akui, dalam pengelolaan hotel, kalian memiliki tingkat profesionalisme tinggi. Tapi yang paling mengerti Kuan Mei adalah kami. Jika
kalian bisa memberikan hak pengelolaan penginapan Kuan Mei pada kami. Itu akan saling menguntungkan. Aku sungguh kagum denganmu, Chen Yu. Penipu yang menipu tamu sepertimu, bahkan punya keberanian untuk memberikan solusi. GM Shan, menipu tamu memang butuh keterampilan. Hanya keterampilan yang baiklah baru bisa membuat tamu membelinya dengan ikhlas. Pada dasarnya, ini sama dengan teori mengelola sebuah hotel. Kalau begitu, kau merasa hotel-hotel berkelas dalam naungan Sunwell dapat beroperasi secara global karena mengandalkan keterampilan menipu? Aku tidak merasa begitu. Direktur Fan, kami mengetahui dengan jelas kelemahan dalam pengelolaan penginapan. Tapi bukan berarti kami tidak profesional. Bos Tang. Ini perencanaan yang aku buatkan untuk penginapan Kuan Mei. Percayalah, kalian pasti akan tertarik. Kau pikir kalian berpura-pura negosiasi dengan Sunwell? Aku akan mengembalikan penginapan Kuan Mei kepada kalian? GM Shang, 100 tahun yang lalu desa Kuan Mei ada banyak pebisnis yang saling bertransaksi, merupakan tempat pemasukan yang paling penting bagi kapal yang lewat. Biarpun desa nelayan Kuan Mei sekarang sudah terpuruk, tapi tetap memiliki jejak sejarahnya. Yang akan kami lakukan adalah pada saat melestarikan kebudayaannya, juga mengelolanya dengan baik, membuat dia menjadi pulau wisata yang lebih sempurna dan juga praktis. Singkatnya begini, jika kalian mengubah semuanya dari Kuan Mei, membangun sebuah hotel bawah laut memiliki villa dan tempat wisata yang mewah, ini sama saja dengan menghancurkan titik terang Kuan Mei yang paling berharga. Tempat wisata yang berhasil pasti akan membuat wisatawan terus kembali dan mengingatnya. Jika hanya untuk berenang di kolam yang tidak memiliki batas, ataupun berjemur di taman dan padang rumput, maka wisatawan bisa memilih tempat lain. Itu benar. Kami tidak pernah berpikir untuk mengubah penginapan Kuan Mei menjadi hotel bintang 5. Karena itu tidak cocok. Di sekitar desa nelayan Kuan Mei ada 23 hotel bintang 5. Mereka setiap hari dipusingkan dengan tingkat pendapatan yang kian menurun. Kami juga tidak punya daya saing apa-apa. Operasional hotel tradisional malah menurun dalam lingkup 16,77%. Dan 86,93% dari orang berpendapatan tinggi semakin suka cara wisata yang berdekatan dengan alam. Inilah alasan dari peningkatan nilai penginapan beberapa tahun ini. Pada 20 km di sekitar desa nelayan Kuan Mei, penginapan tidak lebih dari 3 buah. Waktu pemesanan semuanya sudah disusun hingga 6 bulan ke depan. Inilah kesempatan dari penginapan Kuan Mei. Peningkatan laba kami dalam 1 bulan mencapai 300%. Ini adalah bukti yang paling baik, kan? Penginapan Kuan Mei lebih cocok dengan ini. Dari renovasi, rencana promosi, rencana pengembangan, hingga penyusunan waktu kerja, penyerahan program pembagian personalia, semuanya tertera dalam proposal perencanaan kami. Dalam lampiran terdapat referensi data, kalian bisa memeriksanya. GM Shan, yang perlu kau lakukan adalah, asal kau beri kami waktu selama 3 bulan, kami akan buktikan bahwa rencana ini bisa dilaksanakan. Jika setelah 3 bulan kau masih ingin mengambilnya, kami tidak akan keberatan. Aku merasa perencanaan ini sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih. Aku harap kalian tidak sia-siakan waktuku selama 16 menit 30 detik. Junhao. Jadi, kau setuju memberikan waktu 3 bulan untuk kami? Tidak. 1 bulan. Aku ingin melihat hasilnya dalam 1 bulan. Tidak apa-apa. Waktunya cukup. Ya. Terima kasih kau memberikan kesempatan ini. Taichu, kau mengajari mereka dengan baik. Sebenarnya sebelum diriku mengajarinya, sudah dia mengajari teknik negosiasi kepadanya. Tong Hao yang mengajariku. Bubarlah. Ini. Yeay! Kita memiliki waktu lagi. Ayo. Bersulap.
Junhao, kenapa kau mengizinkan mereka? Rencana mereka sama dengan permintaan dari Chiwon Capital. Jika mereka bisa memenuhi harapan Chiwon Capital, Sunwell juga tidak perlu melakukan apapun. Perencanaan mereka sempurna untuk mencapai pendapatan yang tinggi. Kenapa kita tidak menunggu? Tapi kau pernah mengatakan kau tidak akan mengalah. Ini bukanlah mengalah. Ini permintaan yang tersembunyi. Benar. Aku sudah melihat proposal perencanaannya. Itu matang sekali. Pantas dicoba. Yuni, ini hanyalah pekerjaan. Tidak perlu khawatir. Semoga saja. Kalian ingin melakukan apa? Maaf ya, aku sudah merepotkanmu. Kakimu sudah kaku ya kelamaan duduk. Aku akan melepaskanmu. Iya, kami akan melepaskannya. Sini. Lepaskan pelan-pelan. Maaf ya sudah menyusahkan. Pelan-pelan. Badanmu pasti pegal kan? Sini aku pijati. Rita Wei, aku beritahu kabar baik ya. Bosmu itu sudah menyetujui kami untuk mengelola penginapan Kuan Mei. Benarkah? Iya. Apa aku bilang? Jameson itu orang baik. Iya. Benar. Halo, Tawe. Halo, Jameson. Kau jangan menjawab teleponnya. Jika Jameson tahu kami menyandramu, akan jadi masalah. Guru Koki, kau sudah tutup belum? Oh iya. Halo? Aduh, mengejutkan saja. Hah? Hei! Jangan angkat. Jangan angkat. Bukan Apa kau kau. lapar? Lapar? Ayo makan. Ayo makan. Apa ada yang bisa dimakan? Sudah makan Silakan dulu. makan dulu. Ayo. Kita berhasil melakukannya. Terima kasih, Taichu. Jika bukan karenamu, kami pasti tidak bisa membujuk San Chunhao. Taichu, kau membantu kami seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana berterima kasih. Asalkan semuanya mengelola dengan baik, sudah merupakan balasan terbaik untukku. Jiamshan, kenapa kau datang? Ya Chen Yu, aku pikir kau sudah bertobat. Tidak disangka kau menyandra asistenku. Aku menyandera asistenmu. Apa yang sedang kau katakan? Sebenarnya di mana Tawe? Terakhir aku bertemu Tawe saat penginapan ditutup. Tawe? Hah? Tawe disandra? Depan kamu. Magan. Timur. 8 titik. Rita Wei, kau lihat kan kami menjalani kehidupan dengan baik. Bagaimana kalau kau tinggal di sini saja? Jangan pergi. 30.000. Aku juga mau. Tapi kan aku harus menemani Jameson. 5 titik. Kenapa Chen Yu masih belum datang juga? Hari ini kan ada pembukaan segel. Sebaiknya kau jangan pergi bermain mayung di sini saja. 9 bambu. Hah? Buka! Keluarkan uangnya, keluarkan. Keluarkan uangnya. Kalah lagi. Ayo cepat-cepat keluarkan uangnya. Ayo cepat. Ini? Bagus, keluarkan uangnya. Ambil. Uang kecil. Ayo. Rita Wei. Jameson. Kenapa kau di sini? Apa kau lapar?
GM Shan, mereka tidak menyandra aku. Aku yang jatuh sendiri dan pingsan. GM San, aku yang salah. Aku yang menyuruh Tawe jangan menjawab teleponmu. Aku yang punya ide. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Ini kesalahanku. Aku tidak melepaskan Tawe. GM Shan, kau jangan dengarkan perkataan mereka. Hal ini aku yang salah. Maaf, benar-benar maaf. Tolong jangan tarik perjanjian kesempatan pada kami. Sudah cukup. Kalian pura-pura negosiasi denganku. Dan diam-diam kalian menyandra karyawanku. GM Shan, aku bisa menanggung akibat apapun. Tapi penginapan Kuan Mei tidak ada hubungannya dengan masalah ini. San Junhao, apa yang ingin kau lakukan? Tong Hao. Jangan menatapku seperti ini lagi. Aku bukanlah Tong Hao. Ye Chen Yu, aku hanya memberimu waktu 1 bulan. Jameson, Jameson, Jameson. Tawe, telepon ya. Iya. Sering-sering kesini. Sudah. Jameson. Sudah.注定你我的距离，忽而逃避，忽而又靠近，2颗心偷偷交换日记。